Hai, assalamualaikum, Gines di sini. Jadi di video kali ini aku pengen ngejelasin tentang skin barrier karena sering banget kan aku ngomongin itu di video-video aku yang di Guinness Beauty Journal ya. Nah, jadi kita akan ngomongin apa sih itu skin barrier, apa ciri dia rusak, apa yang bisa bikin dia rusak, dan gimana cara bikin dia makin kuat. Jadi simak terus. Seperti yang kita tahu, kulit kita tuh kan ada berlapis-lapis. Ada yang paling bawah tuh ada epidermis dan kemudian ada dermis. Nah, di bagian epidermis ini ada yang bagian paling atas banget tuh namanya yang kita kenal kemudian skin barrier. Nah, skin barrier ini ada terbagi juga ke dalam beberapa part gitu ya. Yang pertama atau ada sebum barrier. Sebum barrier itu isinya adalah minyak sama keringat atau bisa juga dikenal sama acid mantle atau lapisan asam gitu ya. Kenapa kemudian kalau kita cuci muka tuh harus dipilih yang pH-nya jangan terlalu basah. Kenapa? Karena harus menyesuaikan sama tingkat keasaman di kulit kita. Nah, karena di situ ada kayak sebumnya gitu, maka di atasnya itu kayak ada microbiome gitu, kayak ada bakteri-bakteri baik yang bertugas kayak satpamnya gitu biar ngehalau bakteri-bakteri jahat yang mau masuk ke kulit kita. Nah, setelah ada sebum barrier, kemudian kita di situ ada stratum corneum. Di situ kayak batu bata kan. Nah, batu bata itu tuh kayak bentengnya gitu loh yang mempertahankan tingkat dari kelembapan alami kulit kita. Nah, kemudian si stratum corneum sebagai batu bata tadi harus direkatkan kan biar lebih kuat gitu si bentengnya dengan adanya moisture lipid. Nah, si moisture lipid ini isinya itu terkandung dari ceramide, keratin sama free fatty acid. Nah, itulah kemudian kalau saling rekat, saling kuat itu bisa menjadi moisture barrier kita makin keren gitu. Jadi pertahanannya lebih kuat karena kelembapannya terkunci, nggak kemana-mana. Jadi kelembapan alami terus terjaga. Kalau skin barriernya kuat, jadi kan perlindungannya utuh gitu. Jadi bakteri-bakteri, polutan atau kotoran-kotoran atau iritan-iritannya itu nggak bisa dengan mudah masuk ke kulit kita. Tapi bakal lain cerita kalau misalnya skin barrier kita rusak. Artinya kan lapisan luarnya udah retak-retak gitu ya, sehingga moisture alami dari kulit kita tuh akan menguap keluar sehingga menyebabkan kulit kita kering dari dalam. Nah, kalau misalnya pertahanan kita lemah, maka polutan, iritan, bakteri akan mudah masuk ke kulit kita yang kemudian bisa menyebabkan kemerahan, iritasi, dan jerawat. Jadi kalau disimpulin, tugas dari skin barrier itu adalah menjaga kulit dari iritan dan menjaga level of hydration di kulit kita. Adapun ciri dari skin barrier yang rusak itu adalah yang satu, kulit yang sensitif. Artinya mudah perih atau enggak ada rasa celekit-celekit kalau misalnya kita pakai suatu produk. Yang kedua, adanya kulit yang kering dan mengelupas kayak geradakan gitu. Nah, itu juga harus diwaspadai tentang kerusakan skin barrier kita. Kemudian yang ketiga ada yang kondisi di mana kulit kita tuh berminyak di luar, tapi ternyata di dalamnya itu dia dehidrasi parah gitu. Kemudian yang terakhir adalah dengan adanya jerawat dan ruam-ruam kemerahan di kulit wajah. Adapun hal-hal yang bisa merusak skin barrier itu yang pertama adalah cleanser yang bersifat basah dan keras. Hati-hati sama cleanser yang mengandung parfum sama pewarna yang memberikan sensasi ketarik-tarik gitu ya. Jadi muka kita makin kering, makin dehidrasi setelahnya gitu. Kemudian yang kedua adalah mencuci muka terlalu berlebihan. Artinya maksimal kita cuci muka pakai sabun itu 2 kali sehari. Yang ketiga, eksfoliasi yang berlebihan. Penggunaan kandungan AHA, BHA, retinol juga misalnya atau bahan-bahan lain yang sifatnya eksfolian itu sebaiknya tidak digunakan setiap hari, karena kalau kita over exfoliation kita bisa merusak skin barrier kita. Kemudian adanya perubahan cuaca ekstrim, misalnya pindah tempat tinggal dari yang tempatnya sejuk kemudian ke tempat yang panas banget atau sebaliknya, dan juga diakibatkan adanya penuaan. Terus kalau udah rusak gimana dong? Ya, perbaiki skin barrier kita dengan back to basic skincare, yaitu dengan hanya menggunakan rangkaian skincare yang simple-simple aja, yaitu dengan cleanser, moisturizer, sama protection. Kemudian meningkatkan proteksi kulit dengan menggunakan sunblock yang ber-SPF. Jelas lah ya. Kemudian hentikan dulu eksfoliasi kulit kita dengan menghindari kandungan-kandungan skincare yang terdiri dari AHA, BHA, retinol, sama vitamin C. Kandungan bahan skincare yang paling tepat untuk memperbaiki skin barrier kita itu adalah hyaluronic acid dan niacinamide. Dan kemudian cuci muka yang bersih dari sisa sabun, karena kalau misalnya kita nggak bersihin sisa sabunnya dengan sempurna, bisa diam di kulit kita lebih lama dan lebih merusak, lebih ke dalam lagi. Gitu, semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.